Nampak dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daud ke pagar alam membeli tomat, singgah sebentar di atas punggung. Uku sampaikan salam bapak ibu, jawab cos semangat, kemungkinan bimules teku. Hati setuku pak? Kalau yang kedua, setuku hati. Hati. Kalau yang kedua, apa Pak Ustaz? Nah ini ngapomi kedua. Nah, daun cempiring, daun kurma, daunnya tumbuh di kepala siring. Memang sering aku ceramah, malam ini mula mic di story. Ini memang Masya Allah. Ngantuk, setuku hati Pak Ustaz. Kalau yang kedua apa Pak Ustaz? Ke pagar alam membeli tomat, singgah sebentar di atas semen. Saya sampaikan salam ibu bapak, jawab tak semangat, kemungkinan dimulai nyemen. Nyemen hati kalau Pak Ustaz, setuku hati, nyemen hati. Kalau yang ketiga, apa Pak Ustaz? Daun salam si daun tomat, idaklah sama si daun timun. Aku sampaikan salam ibu bapak, jawab cos semangat, kemungkinan daun jemaah yang lamun. Banyak jemaah yang lamun. Kenapa dia melamun? Kalau yang keempat ni apa Pak Ustaz? Alangkah banyak si buah timun, timun dibungkus memakai katun. Macam mana bapak ibu ni tidak melamun? Karena bantuan dari Pak Lurah belum turun. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Wa qala ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. An-Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa'mal ma syi'ta fa innaka zunbi wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqun. Malam hari ini walaupun dalam keadaan musibah, kita tetap senantiasa bersyukur kepada Allah karena banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Andaikan seluruh ranting-ranting kayu dikumpulkan menjadi penanya, kemudian seluruh laut ditumpahkan menjadikan tintanya, kemudian dedaunan dikumpulkan menjadikan kertasnya, maka tak mampu menghitung segala nikmat Allah. Maka nikmat Allah yang tak terhingga itu adalah nikmat sehat dan sempat, sehingga kita bisa hadir bertakziah malam hari ini. Maka ini adalah nikmat sehat dan sempat. Alhamdulillah. Ada orang sehat tapi tak sempat, dia tak datang. Ada orang sempat tapi tak sehat, dia berangkat jam 5 tadi sudah ada niat nak berangkat. Cuma begitu setengah 6 sebelum maghrib perutnya bersakit, berputar. Masuk kamar mandi tak keluar-keluar, tak jadi pergi. Tapi kita sehat juga sempat bertakziah malam hari ini, maka itu nikmat dari Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi tak cukup mengucapkan kalimat hamdalah, berkumpul segala umatku dalam satu majlis, dia hanya mengucapkan kalimat hamdalah tapi tidak berselawat kepada Nabi, maka majlis ini kata Nabi, anta najifah, majlis berbau busuk. Maka kita tidak mau majlis ini dianggap majlis yang berbau. Kita ucapkan selawat kepada Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu ala Muhammad
kecil, suara bapak-bapak, yang ibu semangat. Yang ibu semangat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Di bawah atap buah kolang kaling, buah dimakan sambil berlayar. Memang mantap ibu bapak jamaah kepala siring yang jawab selawat tadi, suaranya gemetar, rasa-rasa di Indosiar. Walaupun hati masuk rasanya jai pulau. Jadilah alhamdulillah. Orang yang berkuasa dalam satu negara disebut presiden. Orang berkuasa dalam satu provinsi disebut gubernur. Orang berkuasa dalam satu kabupaten disebut bupati. Orang berkuasa dalam satu kecamatan disebut Pak Camat. Orang berkuasa dalam satu kelurahan disebut Pak Lurah. Ada Pak Lurah aja? Ibu. Coba. Wakil. Hadir di tengah-tengah kita Pak RW. Ada Pak RW? Ibu tuh. Belakang. Belakang Pak Ustadznya lah. Belakang Pak Ustadz. Hadir di tengah-tengah kita di dalam Pak RW beserta Pak RT. Maka orang yang berkuasa dalam satu wilayah, ia disebut Pak RW. Wajar kita doakan mudah-mudahan Pak RW badannya sehat. Amin. Yang tidak mengamin jangan kasih tanda tangan Pak RW. Tapi Pak RW orangnya tak jahat, hatinya baik, masih dikasih tanda tangan warganya di kepala siring ini. Mudah-mudahan Pak RW sehat dan Pak RT insyaallah. Ada yang ngaminkan Pak RW. Mudah-mudahan Pak RW dan Pak RT sehat. Tak ada Pak RW. Mudah-mudahan Pak RW sekeluarga anak-anaknya soleh dan soleh sehat semua. Amin. Terpaksa Pak RW. Tapi tak apa-apa, dipaksa demi kebaikan. Alhamdulillah. Kemudian LPM beserta anggotanya. Kemudian perangkat pegawai saraf Pak Imam yang hari ini, malam ini sedang di Pelabuhan Baru. Kemudian ada Pak Khotib, Bilal dan Ghorim. Tokoh masyarakat, tokoh adat cerdik pandai, Pak Haji, Ibu Haja, nenek mama, tuan-tuan guru, Pak Haji, ibu-ibu semua yang tak disebutkan satu persatu, para ustaz, para ustazah, yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Mudah-mudahan semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Uku sibian nanti ceramah nak pelasing. Kira-kira tun pelasing jam kedau singuk mai. Jam 12, alhamdulillah aman jam 12, mod aku nak piu pula balik. Aman si jam 12 isu ceramah gai dua gadang di Pak Ustaz. Bapak-bapak semua teman muliakan Allah. Bapak-bapak sehat Pak? Sehat. Ibu-ibu sehat? Anak-anaknya sehat? Kantongnya sehat? Itulah yang tak sehat Pak Ustaz. Mudah-mudahan semua sehat insyaallah. Amin ya rabbal. Maka Bapak Ibu hadirin jamaah takziah yang dimuliakan Allah, malam hari ini saya akan mengangkat satu cerita, satu kisah yang terjadi, yang akan terjadi di kehidupan masyarakat, dan ini menjadi iktibar pelajaran bagi kita yang masih hidup, sehingga ketika kita wafat menghadap Allah dalam keadaan beribadah yang baik, baik kepada Allah dan juga terhadap sesama manusia. Malam hari ini kita bersama-sama bertakziah di rumah duka atas nama almarhum Samsul Bahri bin Sarib. Beliau telah meninggalkan kita. Yang terpenting beliau insya Allah tinggal mengurus amal-amalnya selama di dunia. Yang jadi masalahnya kita ini Pak yang masih hidup ini bagaimana kita wafat. Karena manusia, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan galing, manusia mati meninggalkan nama baik ataupun nama buruk, tergantung dengan manusianya. Ya. Maka dulu ada kisah, ada satu kisah, seorang laki-laki bertanya dengan gurunya, wahai guru, ukulak nanya kila ngengkumu. Arabah ada guru. Guru ada dua orang guru, si A sama si B. Si A ini guru orangnya rajin sholat, zakat dia bayar, puasa tiap bulan Ramadan, haji berangkat, umrah tiap 3 bulan sekali. Tapi si A ini guru, walaupun dia rajin ibadah, mulutnya tajam, lidahnya pedas. Rajin ibadah dia guru, tapi dia sering menyakiti orang,
menyayat hati orang, memfitnah orang. Nah, sementara si B ini guru, orangnya kadang sholat, kadang tidak, kadang puasa, kadang tidak, tapi akhlaknya camkohan. Orang susah, dia bantu. Ada takziah, dia datang dulu nyusun kursi. Tapi dia jarang ibadah. Nah, kira-kira mana yang mantap guru? Yang B ini orangnya jarang ibadah, tapi akhlaknya camkohan. Orang miskin, dia bantu. Janda-janda, dia tolong. Tapi janda tua. Tapi walaupun dia akhlaknya camkohan, tapi ibadahnya jarang guru. Nah, aku nak nanya guru, mana yang bagus? Apakah si A yang ibadahnya mantap tapi galak memfitnah orang, atau si B yang jarang ibadah tapi akhlaknya bagus? Mana yang bagus guru? Kata guru, aku nak nanya, dua tu masih hidup kalau tak? Masih hidup, bagus kalau betul. Bapak dia, ini kan sekarang dia sering menyakiti orang karena dia masih hidup, karena selagi hayat nyawa masih di kandung badan, masih ada kesempatan untuk bertobat. Akhirnya si A ini karena dia masih hidup, dia bertobat esoknya. Setelah dia bertobat, dia tidak memfitnah orang, akhirnya ibadahnya bagus. Mantap dia. Si B ini ya sekarang kata gurunya, sekarang dia jarang ibadah tapi akhlaknya bagus. Akhirnya balik dari ceramah, nanti dia bertobat. Akhirnya taubatnya diterima Allah. Akhirnya akhlaknya bagus, ibadahnya mantap. Bagus kau. Kata muridnya tidak bagus. Kau, kata guru. Kau yang tidak bagus, kata guru ngomong sama murid. Kok aku guru? Yo, banyak orang yang macam kau nih, kata guru. Yo, ngapa? Jadi orang ketiga yang pandai menilai orang, sementara tak pandai menilai diri sendiri. Paham, Pak? Paham, Bu? Paham, Bu? Belum? Bukan, kalau paham sudah ceramah kita, apalagi tidak diceramah. Ya. Maka banyak orang yang pandai ketiga. Ya, maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, hidup manusia tidak terlepas dari 3 unsur. Manusia tidak terlepas dari 3 unsur. 3 unsur inilah penciptaan manusia. Maka 3 unsur tidak terlepas daripada manusia. Pertama, ada telau unsur itu nak badan manusia ni Pak. Ada telau. 3. Hamba saya terbiak tenang ada 3. Ada 3 unsur di dalam diri manusia ini diciptakan Allah. Pertama, dalam badan manusia ini Allah ciptakan unsurnya, unsur pita. Kunai, pita. Ada unsur tanah. Maka manusia diciptakan dari tanah. Akan kembali ke dalam tanah. Dimakan cacing, tanah. Ibu-ibu, bapak tak mandi digosok tangannya 3 hari keluar daki. Keluar kotoran tanah. Maka manusia diciptakan dari tanah. Maka bapak-bapak jangan heran, kadang-kadang ada kebiasaan ibu-ibu, Pak Ustadz, istri aku ni galak merepet terus Pak Ustadz. Bapak-bapak yang istrinya galak merepet, bapak harap bersabar, berdoa baik Pak. Kenapa? Mungkin istri bapak dulu diciptakan Allah dari tanah longsor, jatuh baik ya. Tapi ada tetangga kami Pak Ustadz, dibangun, dirusak, dibikin, diganggu, minjam barang, dihilangkan, dirusak. Kalau ada tetangga yang galak bikin kerusakan, bapak harap sabar belah, banyak-banyak berdoa. Mungkin tetangga bapak dulu diciptakan Allah dari tanah sengketa. Tapi ada tetangga kami Pak Ustadz, alau didik-didik main masjid, si berangkek ke surau dia Pak Ustadz ya. Manggale berangkek, habis manggale berangkek azan ke masjid, berangkat ya. Ternyata mungkin bapak yang rajin ibadah itu seperti bapak yang malam hari ini, ibu malam hari ini, diciptakan Allah dari tanah suci. Alhamdulillah. Tapi ada bapak-bapak melapor, Pak Ustadz, ulau kugis Pak Ustadz, ulau kugis, peningnya kepala ni Pak Ustadz, pening, pusing. Kenapa Pak? Istriku ini Pak Ustadz, didik cot, didik cot. Juku apa cot? Ternyata jangan cot dia mama, ternyata cot tu COD. COD, belanja online. COD. Ya. Maka bapak kalau ada istrinya yang galak COD, bapak jangan pusing, bapak jangan hirau, jangan ragu, bapak hanya banyak berdoa. Mungkin istri bapak dulu diciptakan Allah dari tanah abang. Menggalih ya Pak. Tak belanja dulu sih Pak.
Tapi sesungguhnya Pak, sifat tanah itu bagaimana sifat Pak? Karena manusia diciptakan Allah dari tanah, seharusnya manusia bersifat seperti tanah. Apa sifat tanah itu Pak Ustaz? Sifat tanah yang sesungguhnya itu adalah tanah tidak pendendam. Tanah tidak pendendam. Maka manusia yang beriman harusnya malu dengan tanah. Karena kita diciptakan dari tanah, sedangkan tanah saja tidak pendendam, apalagi manusia diciptakan dari tanah. Hati-hati, bentar lagi bulan 2 nih, sibuk beda pilihan, tak berteguran menantu dan mertua. Hati-hati, jangan sampai. Kenapa? Kalau kita memutuskan tali silaturahim, salah satu orang yang tidak dapat syafaat Nabi adalah orang yang memutuskan tali silaturahim. Nauzubillah, ya kan? Maka jangan coba-coba, ya kan? Artinya apa Pak Ustaz? Manusia diciptakan dari tanah, harusnya bersifat seperti tanah. Apa sifat tanah? Tanah tidak pendendam. Buktinya Pak Ustaz, tanah setiap hari kita pijak, tapi tanah tidak pernah marah. Tanah setiap hari kita pijak, tanah setiap hari kita ludah tanah Pak, tapi tanah tak pernah marah. Woi, kami coba ludah kadas Pak Ustaz. Kami tidak ludah ke tanah Pak Ustaz, kami ludah ke pucuk. Ludah ke pucuk. Tiap hari, bahkan ketika Bapak bangun rumah, di belakang rumah Bapak nih, boso Jawa kayak bangunan Pak, 1 kali 2 meter Bapak bangun. Namanya Tong Tai Wong. Belakang rumah. Apa fungsi Tong Tai Wong? Tempat menumpuk kotoran manusia. Di mana? Di dalam tanah. Tanah tidak pernah penendam. Coba kalau tanah terendam, Pak, muncrat ke pucuk galau, Pak. Tapi tanah tidak pernah dia penendam. Begitulah sabarnya tanah. Alhamdulillah. Bahkan dulu Pak, nenek kita, puyang kita, orang tua kita dulu, kalau berangkat alamai-dumai, pergi ke kebun dia Pak. Di kebun, sampai di kebun perutnya berputar. Ngapo? Nak buang hajat. Di kebun tidak ada toilet, tidak ada WC. Terus kemana? Cangkung pucuk pun roboh. Di pucuk kayu roboh itulah. Kenapa? Buang hajat. Itu orang dulu ke kebun. Setelah Bapak tuh buang hajat pucuk batang kayu, seminggu itu hujan lebatnya. Setelah hujan lebat, tumbuh cung. Itu yang ketawa tuh pernah nengok pengalaman. Tumbuh cung lebatnya buah. Bayangkan Pak, padahal tanah tadi Pak, tempat kita buang kotoran di pucuk tanah tadi Pak. Tapi setelah hujan, kotoran yang kita buang di pucuk tanah tadi tumbuh cung. Kalau tanah itu penendam dan nak nyelumbu itu Pak, tapi tumbuhnya cung, lebatnya buah. Maka hati-hati Pak, kalau kamu pergi ke kebun, alamai itu masih kemelek. Kalau kebun tengok-tengok ada batang cung sebatang lebat buah, jangan diambil. Kenapa Pak Ustaz? Itu hasil perjuangan keras. Kalau ditanam orang banyak batang. Begitulah sifat tanah tidak pernah penendam. Maka umat Islam harus senantiasa membukakan hatinya untuk saling memaafkan selama hidup. Kalau dosa dengan Allah, kita bertobat. Tapi dosa dengan manusia, Allah tidak ikut campur. Cak mana cara mengampuninya? Mari saling memaafkan. Yang kedua, dalam badan manusia ada sifat bioa. Aman bahasa kita biak tanya sifat ayo. Ada sifat air, ada sifat bioa, ada sifat air. Ada contoh air. Bukan contoh, bukan sekarang contoh. Ayo. Woi, siap. Ini contoh Pak. Ada pipetnya Pak? Udah ada. Nah, contoh. Ya. Ke kepala sering membeli kurma, sehingga sebentar membeli trompet. Memanglah sering aku ceramah, malam-malam pas minum tidak dikasih pipet. Jadi Ibu supaya hafal. Siapa Ustaz ceramah tadi? Aku dapat gelar baru Bu. Ceramah di Kabupaten Kepahyang, mutar lagi ke Kabupaten Empat Lawang, balik lagi kemarin ke Kota Bengkulu, dapat gelar baru. Ustaz kita UJP. Gitu apa UJP? Ternyata Ustaz Jamal Pantun. Aku serba pantun. Aku nak berangkat tadi, Masya Allah. Bini ku nanya, berangkat terus Kak Yo. Kemarin maulid Nabi 30 hari Pak. Berangkat pergi. Sampai istri ku nanya, pergi terus Kak Yo dek. Aku pergi takkan lama. Sebentar baik Adinda, jangan kau takut. Malam ini pergi lagi Kak. Sampai. Nah ini. Airnya di dalam Pak.
Di depan rumah pohon cempiri. Pohon ditembak dengan pistol. Memang ramah ibu-ibu, bapak-bapak kepala siring. Ustaz ceramah dikasih minum air sebotol. Alhamdulillah. Jadi begitu saya berangkat ceramah. Tadi siang saya ngisi ceramah pengajian ibu-ibu Aisyah di Panti Asuhan Aisyah di Esnga. Begitu berangkat istri saya nanya, pergi lagi kak? Iyo, di mana malam ini di kepala siring? Lama dah kak? Tidak lama deh. Ngapa kak? Pergi ke Curug beli Indomie, sehingga sebentar mau beli kain. Walau bertangkup langit dan bumi, aku tak akan pernah cari yang lain. Alhamdulillah. Jadi unsur manusia diciptakan Allah yang kedua dari unsur biwa, unsur air. Nah ini air, contoh. Dari unsur air, unsur bio. Ustadz nak minum? Bukan. Kebetulan yang kedua tadi unsur air. Apa unsur air? Manusia diciptakan Allah yang kedua ada unsur air. Kalau tidak ada air, manusia tidak hidup. Buktinya, kemarin lama dah hujan, pusing para petani. Mati kalau tanaman. Artinya apa? Jangankan tanaman, manusia tanpa air tak akan bisa hidup. Maka oleh karena itu, di dalam badan manusia ini ada unsur air. Harusnya manusia bersifat seperti air. Apa sifat air itu Pak Ustaz? Sifat air itu adalah mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Oh tidak Pak Ustaz, kami ke atas ke bawah Pak Ustaz. Itu disedot pakai sanyo. Tapi kalau sifat air yang sesungguhnya adalah mengalir dari atas bukit ke turun ke bawah. Itulah sifat air. Maka umat Islam harus bersifat kedua, sifat seperti air, harus rendah hati. Jangan omong, jangan sombong. 2023 sombong nepuk dado, hati-hati. 2023 kita banyak harta duit, pangkat tinggi nepuk dado, hati-hati. 2043 kita nepuk dado, kalau cuma beda, bukan sombong, apa asma. Roda berputar. Hati-hati. Maka supaya tidak sombong, ku kasih banyak-banyak makan buah. Obat sombong. Apa Pak Ustaz? Pertama, ibu bapak kalau tidak sombong harus banyak-banyak makan buah. Pertama, mau buah pisang. Buah apa Bu? Nah, ada contoh.